Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungung jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. 2. Setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia. Kalau berbicara tentang budaya, Indonesia ini sangat beragam sekali kebudayaannya. Itu dapat kita lihat dari rumah adat, makanan khas daerahnya, pakaian adat, dan tarian adat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang rumah adat, makanan khas daerah, dan pakaian adat. Kali ini kita akan membahas tarian daerah yang berasal dari daerah di Indonesia. Tarian apakah yang kita bahas hari ini? Ya benar, tari bungung jumpa dari Aceh. Nah, anak-anak tahu tidak apa sih artinya bungung jumpa? Ya, bungung jumpa berarti bunga cempaka. Nah, tari bungung jumpa ini merupakan salah satu tarian khas dari daerah Aceh. Dan tarian ini bahkan sudah dikenal di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ayo kita berlatih tari bungung jumpa bersama-sama. Kita lihat ya. Ternyata gerakan dasar dari tari bungung jumpa ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gerakan berdiri. Yang kedua, gerakan duduk. Kali ini kita akan membahas gerakan berdiri terlebih dahulu. Gerakan berdiri yang pertama, bagian A, anak-anak dapat melihat gambar. Kedua tangan di atas, kaki berjinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Lalu, kedua tangan di atas lagi, kaki berjinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali, dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan B, itu dapat dilihat pada gambar. Menghadap serong ke kanan, kedua tangan rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Lalu, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Selanjutnya, menghadap serong ke kiri. Kedua tangan rapat ditarik ke atas lagi, kaki kiri ke depan, lalu bergantian. Kanan kiri sebanyak 2 kali dengan hitungan 2 kali 8. Gerakan C, seperti pada gambar, kedua telapak tangan saling berhadapan, lalu dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan D. Pada gerakan ini, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, lalu tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Lalu kaki maju bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 2 kali 8. Baiklah anak-anak, itulah gerakan dasar tari bungung jumpa bagian berdiri. Nanti silakan anak-anak dapat praktekkan sendiri di rumah. Oke. Keberagaman Indonesia indah sekali, bukan? Bagaimana sih caranya menjaga keberagaman tersebut? Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Pak Sami berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur
berasal dari Jawa. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made dan Pak Udin serta Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerahnya masing-masing. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Oke, kita akan mengidentifikasi keberagaman dari ilustrasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita lihat ya, nanti identifikasi ini akan kita buat dalam bentuk tabel seperti yang sudah tersedia. Anak-anak dapat melihatnya juga di buku tema halaman 29. Sebelumnya, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu agar anak-anak tidak bingung cara pengisiannya. Oke, yang pertama kita lihat Pak Semi itu berasal dari Maluku. Bahasa yang digunakannya adalah Melayu Ambon. Pak Encep itu dari Sunda. Bahasa yang digunakan Pak Encep adalah bahasa Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Bahasa yang digunakan Pak Made adalah bahasa Bali. Pak Udin itu berasal dari Betawi. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Melayu. Pak Nur berasal dari Jawa. Bahasa yang digunakan Pak Nur adalah bahasa Jawa. Nah, untuk makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian dan kebiasaan, silakan anak-anak nanti identifikasi sendiri secara mandiri ya. Mereka ini adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu bagaimana cerita mereka? Silakan simak teks berikut. Anak-anak, untuk bersiap-siap, silakan buka buku halaman 29. Nanti kalian simak, Ibu Guru akan membacakan teksnya. Siap menghadapi musim hujan. Apakah anak-anak sudah siap? Baik, Ibu akan mulai ya. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Baiklah anak-anak, itu dia cerita dari Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, dan Pak Udin serta Pak Nur. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda-beda, namun mereka tetap dapat hidup secara berdampingan dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Mereka bisa hidup saling menghargai dan saling bertoleransi. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga pembelajarannya menyenangkan ya, walaupun kita belajarnya dari rumah masing-masing. Nah, ayo kita berlatih tari bungang jempa bersama-sama. Kita lihat ya.